Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Mbak kabar hariko Sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo ya Sana. Inilah kisah mistis tentang ramuan pelet super ampuh yang berasal dari daerah Minangkabau. Seorang perempuan atau laki-laki yang sudah termakan ramuan ini hanya dalam waktu 6 jam dijamin langsung minta dinikahi oleh si pemberi ramuan tersebut. Apa rahasia dari ramuan ini ya Sana? Nah Sana, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pelet super ampuh yang berasal dari daerah Minangkabau, yaitu ciri barandang. Sana pasti udah sering dong dengar kata-kata ciri barandang ini. Kalau Sana penasaran dengan pembahasan videoku kali ini yang ngebahas soal pelet ciri barandang, tonton videonya sampai habis ya Sana. Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau minta tolong dulu dong Sana. Tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Subscribe dari Sana itu bermanfaat banget untuk ngebangun channel aku yang ngebahas seputar Minangkabau. Bantu ya Sana, supaya hal-hal yang berkaitan dengan ranah Minang ini jadi booming dan banyak diketahui sama orang lain. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak kamambayi guys Sana do. Sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia Sana, di daerah Minangkabau juga menyimpan berbagai macam ilmu gaib. Salah satunya adalah serbuk yang diaduk dengan kopi atau teh manis. Siapa saja, nggak peduli laki-laki atau perempuan, kalau sudah termakan ramuan pelet ini, laki-laki atau perempuan tersebut akan datang ke rumah orang yang memberikan ramuan tersebut. Begitu hebatnya serbuk gaib ini Sana, sehingga korbannya akan menyerahkan diri sambil mengemis dan memohon agar dapat diterima cintanya. Bahkan seorang gadis tak segan meminta agar segera dinikahi oleh si pembuat ramuan tersebut Sana. Ilmu pelet dengan media berupa serbuk tersebut di daerah asalnya yaitu Minangkabau disebut sebagai ciri barandang Sana. Seorang gadis atau laki-laki yang termakan ramuan ciri barandang ini dijamin akan mabuk kepayang Sana. Siang hari teringat pada si pembuat ramuan tersebut dan malam harinya akan terbawa dalam mimpi. Bahkan pemuda atau perempuan yang memberikan ramuan ciri barandang datang dalam mimpi sebagai seorang putri atau pangeran yang sangat mempesona. Dalam mimpi tersebut, mereka bukan hanya sekedar bercumbu saja Sana, bahkan sampai melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Biasanya ramuan ciri barandang ini dipergunakan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang cintanya ditolak mentah-mentah oleh seseorang. Selain cintanya ditolak, dia juga dihina dan dicaci maki dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Karena itu, kemudian seseorang tersebut datang ke rumah dukun yang mahir membuat ramuan ciri barandang. Oleh sang dukun tersebut diberikan ramuan racikannya agar ditaburkan ke dalam teh manis, kopi, jus atau berupa makanan yang bisa dimakan oleh korbannya. Sayangnya Sana, ramuan pelet ciri barandang ini nggak hanya digunakan oleh seseorang yang sakit hati karena cintanya ditolak. Berdasarkan fakta, para laki-laki tua di ranah Minang, terutama yang berlangsung di masa lampau ya Sana, banyak juga yang meminta
bantuan dukun jika ingin menambah istri berusia gadis belia. Mereka menggunakan ciri barandang untuk membuat gadis belia menjadi mabuk kepayang kepada laki-laki tua tersebut. Dengan ramuan ciri barandang ini, sang gadis yang semula benci dan menolak mentah-mentah lamaran laki-laki gaek umumnya akan berubah menjadi tergila-gila dan mengemis untuk dinikahi setelah termakan pelet ciri barandang ini sana. Ciri barandang merupakan sarana pelet dari ranah Minang yang berusia sangat tua. Bahkan mungkin saat ini sudah langka ya sana. Walaupun demikian sana, bukan berarti pemegang ramuan super ampuh ini sepenuhnya punah ya sana. Diperkirakan ada orang-orang tua atau sepuh yang tinggal di pedesaan Minangkabau yang masih menguasai petunjuk pembuatan ramuan pelet ciri barandang ini sana. Ramuan pelet ciri barandang ini udah sangat tua. Meskipun dunia semakin canggih, masih saja ada orang yang mempergunakannya dan beberapa orang masih menyimpan tradisi pelet ini sana. Namun mencari informasi mengenai ramuan pelet ini nggak semudah yang dibayangkan sana. Resep dari ramuan ini tidak dimiliki oleh sembarangan orang dan terdapat salah satu nama yang diyakini mempunyai kemampuan untuk meracik ramuan pelet ciri barandang ini, yaitu Datuk Maruhan. Namun orang seperti ini sangat sulit ditemukan, bahkan bisa dikatakan cukup langka sana. Jangankan cara pembuatannya ya sana, berbagai bahan yang digunakan pun tidak banyak orang yang tahu. Meskipun ilmu pelet ciri barandang ini udah berkembang sejak lama, namun hingga sekarang nggak diketahui mengenai bahan apa aja yang digunakan untuk meracik ramuan pelet barandang ini. Tapi ada sedikit informasi mengenai salah satu bahan yang digunakan untuk meracik ramuan pelet ciri barandang ini sana, yaitu, maaf ya sana, ujung dari kotoran manusia si pembuat ramuan pelet ciri barandang ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk meracik ramuan pelet super ampuh ini sana. Cara menghindari ilmu pelet ciri barandang ini emang agak sulit ya sana, karena kita kan nggak akan pernah tahu seseorang yang berniat jahat pada diri kita. Tetapi untuk menghindarinya, sebaiknya kita perlu menjaga tutur kata ketika berada dimanapun, kapanpun, terutama di daerah yang masih asing bagi kita. Jika orang telah tersinggung dengan perkataan atau perbuatan kita, maka bisa saja orang tersebut akan melakukan berbagai cara untuk membalaskan sakit hatinya kepada kita. Setuju nggak sana? Meski praktik soal ilmu gaib pelet ciri barandang ini masih bertebaran di sekitar kita, tentunya kita tidak boleh takut dan malah mengabaikan hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Saran aku ya sana, teruslah berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah kita nggak akan menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Nah sana, sekian dulu pembahasan soal ilmu pelet super ampuh yang berasal dari ranah Minang, yaitu ciri barandang.
Kalau Sana ada yang mau nambahin, atau mungkin ada kata-kata aku yang salah di pembahasan videoku kali ini, aku benar-benar minta maaf Sana, karena jujur aku nggak begitu paham sepenuhnya soal ilmu pelet ini. Aku cuman baca di beberapa artikel yang ngebahas soal ciri barandang ini Sana. Jadi kalau Sana mau nambahin, tulis di kolom komentar ya Sana, biar kita yang nggak tahu pasti tentang pelet ciri barandang ini bisa tahu dan menambah wawasan kita. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.